Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda dari Prodi Kewirausahaan dengan NIM 09105814210117. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dalam organisasi dengan mata kuliah perilaku keorganisasian. Langsung saja, pengertian. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Perpindahan pengertian tersebut melibatkan lebih dari sekadar kata-kata yang digunakan dalam percakapan, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, titik putus vokal, dan sebagainya. Komunikasi merupakan nafas keberlangsungan sebuah organisasi. Komunikasi tidak akan berjalan lancar tanpa adanya organisasi. Komunikasi merupakan perilaku pengatur organisasi yang terjadi di antara orang-orang yang masuk dalam organisasi. Selanjutnya, proses komunikasi. Yang pertama yaitu sumber atau source atau pengiriman pengendalian berbagai pesan yang dikirim, susunan yang digunakan, dan saluran mana yang akan digunakan untuk mengirim pesan tersebut. Yang kedua yaitu mengubah pesan ke dalam berbagai bentuk simbol-simbol verbal atau non-verbal yang mampu memindahkan pengertian seperti kata-kata percakapan atau tulisan, angka, gerakan, dan sebagainya. Langkah ketiga yaitu sumber mengirimkan pesan melalui berbagai saluran komunikasi silang. Manfaat komunikasi silang antar pribadi adalah kesempatan untuk berinteraksi antara sumber atau penerima dan penerima. Memungkinkan komunikasi nonverbal yaitu contohnya gerakan tubuh, intonasi, suara, dan lain-lain. Disampaikan pesan secara tepat dan memungkinkan umpan balik yang diperoleh. Sedangkan komunikasi tertulis dapat disampaikan melalui media seperti memo, surat, laporan, catatan, buletin, surat kabar, dan sebagainya. Komunikasi tulisan mempunyai kelebihan adalah penyediaan laporan atau dokumen untuk kepentingan masa mendatang. Langkah keempat adalah penerimaan pesan oleh pihak penerima. Pada umumnya, penerima menerima pesan melalui panca indera. Banyak pesan penting yang tidak diterima oleh seseorang karena mereka tidak menerima pesan karena kesalahan dalam memilih media yang tepat. Langkah kelima adalah decoding. Hal ini menyangkut memahami simbol-simbol yang dipergunakan oleh pengiriman sumber. Ini amat dipengaruhi oleh latar belakang, kebudayaan, pendidikan, lingkungan, praduga, dan gangguan di sekitarnya. Dalam komunikasi dua arah antara pimpinan dan stafnya, atasan dan bawahan, kemampuan pimpinan dalam berkomunikasi menjadi faktor penentu berhasil tidaknya orang lain memahami ide gagasan yang dia sampaikan. Langkah terakhir adalah umpan balik. Setelah pesan diterima dan diterjemahkan, penerima memberikan respon. Jadi komunikasi adalah proses yang berkesinambungan dan tak pernah berakhir. Inilah yang disebut bahwa komunikasi yang efektif itu akan menimbulkan interaksi yang baik pula dalam melaksanakan tujuan organisasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas komunikasi organisasi. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas komunikasi organisasi terdapat 5, yaitu yang pertama, saluran komunikasi formal, yang kedua, struktur organisasi, yang ketiga, spesialisasi jabatan, yang keempat yaitu pemilikan informasi, yang kelima itu jaringan komunikasi dalam organisasi. Selanjutnya, arah komunikasi. Komunikasi dapat mengalir secara vertikal dan lateral. Dimensi vertikal dibagi menjadi 2, yaitu ke bawah dan ke atas. Ke bawah, komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam suatu kelompok atau organisasi ke suatu tingkat yang lebih bawah. Ke atas, komunikasi yang mengalir ke suatu tingkat yang lebih tinggi dalam kelompok organisasi. Lateral, komunikasi yang terjadi di antara anggota kelompok kerja yang sama, pada tingkat yang sama, di antara manajer pada tingkat yang sama, atau di antara setiap personil yang secara horizontal ekuivalen. Selanjutnya, scientific management. Scientific management yaitu organisasi yang diibaratkan sebagai mesin di mana pekerjanya dimotivasi dengan imbalan ekonomi.
Komunikasi sebagai arah informasi kepada para pekerja organisasi untuk melaksanakan tugas mereka masing-masing. Selanjutnya, Human Relationship Management. Human Relationship Management yaitu organisasi diibaratkan sebagai sebuah keluarga, di mana hubungan antar pekerja ditumbuhkan melalui pergaulan sosial. Motivasi pekerja muncul melalui hubungan baik yang terbina antar kolega. Komunikasi berfungsi untuk memfasilitasi interaksi sosial dan sarana partisipasi dalam pengambilan keputusan organisasi. Selanjutnya, fungsi komunikasi dalam organisasi. Jadi, terdapat 5 fungsi fungsi komunikasi dalam organisasi. Fungsi pertama yaitu mendefinisikan tujuan, yang kedua menggambarkan peran dan tanggung jawab anggota organisasi, yang ketiga mengkoordinasikan pelaksanaan organisasi, keempat menetapkan jaringan informasi, dan yang kelima yaitu fungsi kelima yaitu mengembangkan budaya dan iklim yang memandu perilaku anggota organisasi. Selanjutnya, penghalang komunikasi efektif. Terdapat 4 penghalang komunikasi efektif. Yang pertama yaitu penyaringan. Manipulasi informasi yang dilakukan seseorang pengirim dengan maksud agar informasi itu akan tampak lebih menguntungkan di mata penerima. Penentu utama dari penyaringan yaitu banyaknya tingkat dalam suatu struktur organisasi. Penghalang yang kedua yaitu perspektif selektif. Muncul karena penerima dalam proses komunikasi secara selektif melihat dan mendengar berdasarkan kebutuhan, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakteristik pribadi mereka yang lain. Yang ketiga yaitu emosi, dan yang keempat yaitu bahasa. Selanjutnya, jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi merupakan sarana koordinasi bagi anggota organisasi, memberikan mekanisme untuk menjalankan organisasi secara keseluruhan, memfasilitasi pertukaran informasi di dalam organisasi, memastikan adanya pertukaran informasi antara pihak internal organisasi dan eksternal. Itulah yang sempat saya jelaskan tentang komunikasi dalam organisasi dengan mata kuliah perilaku keorganisasian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.